cantik, gimana kabarnya? Bertemu lagi dengan aku Renia di program persembahan untuk Bunda hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Bunda cerdas, keluarga bahagia. Bunda, hari ini aku mau membahas tentang apa coba? BKKBN. Bunda tahu kan BKKBN itu apa? Nah, tema dan topik kita adalah BKKBN, apakah keluarga berencana masih relevan? Masih nggak ya? Nah, sebaiknya supaya jelas pertanyaan kita hari ini, apakah keluarga berencana masih relevan di era seperti saat ini, di masa sekarang ini? Yuk kita langsung ngobrol-ngobrol aja dengan kepala BKKBN, Bapak Hasto Wardoyo. Langsung aja ya Bun. Bapak, pemerintah kan terus menggalakkan program keluarga berencana nih Pak hingga saat ini. Tapi stigma di masyarakat ada yang menyalahartikan sebagai program menolak kehadiran anak. Nah sebenarnya kenapa Pak Indonesia itu memerlukan program KB? Terus boleh nggak Pak diceritakan sedikit cikal bakal program KB ini awalnya bagaimana? Kalau kita lihat di tahun 1970, maka rata-rata satu perempuan melahirkan anak 5-6, 5,7 rata-rata. Tahun 1973. Maka kemiskinan juga cukup tinggi, kemudian pendidikan cukup rendah, kematian bayi tinggi, kematian ibu tinggi. Ya. Nah, kemudian dari situlah maka penduduk itu kemudian perlu dikendalikan, jumlah anak perlu diturunkan karena memang membuat angka kematian ibu, kematian bayi tinggi, dan juga kita tidak bisa mengurus dan tidak bisa meninggalkan generasi dengan baik, yang sehat dan sejahtera. Maka kemudian program keluarga berencana sejak waktu itu digulirkan, dan terus berjalan, dan sampai hari ini rata-rata perempuan melahirkan tidak 5,6 tetapi rata-rata 2,4. Artinya rata-rata setiap perempuan di Indonesia itu hanya melahirkan antara 23, rata-ratanya 2,4. Dalam arti lebih banyak yang 2 daripada yang 3 kalau di rata-rata, karena rata-ratanya 2,4. Nah itulah harapannya dengan jumlah anak yang tidak terlalu besar, maka kualitasnya akan menjadi bagus. Sekarang ini kalau kita ingin bersaing dengan negara lain, maka membutuhkan kualitas yang bagus. Ya, dan betul. Tentu nasihatnya jangan meninggalkan generasi atau anak keturunan yang lemah. Jadi harus kita membangun anak keturunan yang sehat dan kuat. Ya, saya kira begitu. Nah, bagaimana cara BKKBN sendiri mengcounter stigma masyarakat tentang program KB itu adalah program menolak kehadiran anak, Pak? Yang melahirkan setiap tahun di Indonesia itu ada 5 juta. Dan kalau 5 juta orang yang baru saja melahirkan, kalau kita tanya, apakah di tahun ini akan melahirkan lagi? Jawabannya tidak. Oh gitu. Ya, jadi bahkan kalau ditanya tahun depan mau melahirkan, belum. Gitu. Nah, kalau dia usia subur, kemudian belum ingin punya anak, belum ingin hamil, maka harus memakai kontrasepsi. Karena tidak memungkinkan menahan diri untuk tidak hubungan suami istri, sementara jadi satu, stay at home dan sebagainya. Iya betul. Tentu Pak. Itu impossible. Makanya hari ini pasangan usia subur itu yang unwanted pregnancy sekitar 17,5%. Dalam arti orang hamil itu kalau ditanya, apakah ini kehamilannya direncanakan? Jawabannya tidak. Saya sebetulnya tidak ingin hamil, tapi sudah terlanjur hamil. Itu dari 100 itu yang ngomong gitu 17. Oh, banyak itu. Iya, banyak. Jadi kita hanya ingin melayani toh. Jadi ayolah angka yang 17 itu kita turunkan. Gitu. Menjadi lebih rendah supaya masyarakat yang tidak ingin hamil ya tidak hamil. Tapi dengan cara yang baik.
bukan melakukan abortus ilegal, apa itu kan tidak baik, ya Iya, dilarang oleh agama. iya. Ya sehingga kita lebih baik mencegah supaya tidak hamil gitu. Nah, itulah kemudian kita harus membantu masyarakat yang memang mereka ini sebetulnya tidak merencanakan hamil. Ya, begitu. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 92, program KB dijalankan dan diawasi oleh BKKBN. Nah, seperti apa Bapak implementasi dan komitmen pemerintah untuk menyukseskan program KB selama ini? Ya, jadi terjemahannya itu kan di dalam program di BKKBN kemudian dengan 2 visi. Jadi mulai dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 92 tadi, kemudian diterjemahkan bahwa BKKBN diberi tugas untuk menjaga pertumbuhan penduduk yang seimbang. Kemudian yang kedua, menciptakan keluarga yang berkualitas. Ya. Ada 2 visi itu. Jadi BKKBN menerjemahkan amanah undang-undang melalui 2 cita-cita itu. Cita-citanya mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang, kemudian keluarga yang berkualitas itu. Nah, sehingga ketika laju pertumbuhan penduduk itu terlalu tinggi, dengan pengendalian penduduk yang baik, tentu lajunya menjadi menurun. Nah, ini kita buktikan juga dari sensus penduduk kemarin ini, laju pertumbuhan penduduk kita 1,25. 5 tahun yang lalu, laju pertumbuhan penduduknya masih 1,46. Ya kan konsisten turun. Iya. Turun ini. Iya. Ya laju pertumbuhannya turun. Nah, terjagalah. Kemudian menjaga agar yang pakai kontrasepsi yang usia subur ini ya 60% lah. Gitu. Sehingga sekarang ini masih tercapai 57%. Jadi di Indonesia ini 57% mereka pakai kontrasepsi yang pasangan usia subur. Kita punya pasangan usia subur itu sekitar 50 juta. Wow. Yang pasangan usia subur itu. Iya. Jadi itu kira-kira sekitar 57%-nya memakai kontrasepsi. Sehingga dari situ kemudian kita bisa menciptakan tadi pertumbuhan penduduk yang seimbang, kemudian mewujudkan keluarga yang berkualitas. Nah, keluarga yang berkualitas itu salah satunya apa? Harus anaknya sehat dan tidak stunting. Gitu. Nah, kemudian Pak Presiden memberikan amanah pada BKKBN untuk menjadi ketua tim percepatan penurunan stunting. Nah, kemudian 2 hari yang lalu diberi amanah lagi untuk menjadi penanggung jawab untuk penanganan COVID pada anak dan ibu hamil. Ya. Nah, ini karena bagaimana ya supaya keluarga itu berkualitas. Ya, supaya keluarga itu berkualitas. Kita tentu menyambut bonus demografi, di mana dependensi rasio antara yang bekerja produktif dibandingkan dengan yang tidak bekerja dan tidak produktif, tahun ini kecil rasionya. Artinya apa? Setiap 100 orang yang produktif hanya menanggung sedikit, hanya 44 itu yang tidak produktif. Ini keren ini. Karena apa? Kalau mau kaya ya sekarang. Iya. Jadi iya, kalau mau apa pendapatan per kapitanya kalau mau naik sekarang. Waktunya. Bisa dibayangkan ketika keluarga itu satu keluarga jumlahnya 10, terus yang 6 bekerja, terus yang 4 yang tidak bekerja hanya 4. Ini kan keren banget ini. Iya. Nah, sekarang ini bangsa kita posisinya seperti itu. Jadi kalau mau kaya, sekarang waktunya. Meskipun repot ada pandemi ya. Tapi real SDM kita tuh begitu. Nah, inilah yang namanya bonus demografi. Window opportunity, ada peluang untuk menjadi kaya. Kalau nanti sebentar lagi ada aging population. Nenek-nenek kita, kakek-kakek kita sehat-sehat terus, tidak mati. Dan itu memang kita harapkan juga ya, panjang umur itu. Tapi di satu sisi bagus kan. Di sisi lain ini kan beban bagi keluarga. Beban. Dan oleh karena itu kemudian nanti sebentar lagi kita tidak 100/44, tapi mungkin sudah menjadi 100/50 atau bahkan lebih. Karena apa? Sudah ditambahi beban lansia. Namanya aging population. Di Jepang kan ini menjadi masalah. Warganya tua-tua semua. Iya, kekurangan orang muda ya Pak ya. Kekurangan orang muda lah. Nah inilah
Kalau kita tidak kaya sekarang, itu kapan lagi gitu. Karena nanti bebannya terlalu banyak. Gitu. Jadi makanya kemudian bonus demografi harus ditunjang dengan kualitas SDM yang unggul. Kalau SDM-nya nggak unggul, aduh, kita bisa nantinya growing old before growing rich ya. Artinya menua sebelum kaya. Hati-hati, jangan sampai kita itu menua sebelum kaya. Ya, ini nasihat untuk umum dan untuk individu ya. Dalam arti kita secara pribadi pun menasihati orang itu ya, kalau mau kaya ya sebelum tua lah. Ya. Untuk anak muda kita ya Bapak ya. Nah, Ya. Bapak di saat pandemi seperti sekarang ini kan menyebabkan dampak terhadap kelangsungan pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Terus ada imbauan untuk menunda kehamilan dalam kondisi sampai kondisi pandemi berakhir. Bagaimana Bapak menanggapi ini, Pak? Ya, himbauan itu dari saya. Nah, saya yang mengimbau itu, dari saya harus bertanggung jawab menjawab. Jadi maksud saya begini, sebetulnya orang itu banyak yang hamil itu ya belum penting sekali, belum penting sekali. Jadi contohnya begini, anaknya sudah ada satu, umurnya masih 25 tahun, anaknya baru umur 2 tahun. Mestinya di masa pandemi ini, kalau sekarang usia 25 tahun punya anak satu, lebih baik merencanakan anak keduanya tidak sekarang. Ya, lebih baik anak keduanya direncanakan besok kalau umur 27 atau 28 mudah-mudahan pandemi sudah berakhir. Karena usia sekarang masih 25. Sehingga selagi bisa ditunda, tidak emergensi, kenapa tidak ditunda? Itu di masa pandemi ini. Sebagai contoh gini, kalau dia nikah usia 19 tahun, ya jangan hamil dulu dong di masa pandemi ini. Sudah umurnya kurang dari 20 tahun, pandemi lagi. Lebih aman, lebih baik, sehat, nanti hamilnya usia 21 tahun aja, 2 tahun lagi. Ya. Jadi kayak gini perlu kita sosialisasi, terus kita sosialisasi. Kecuali kalau misalkan usia 34 baru nikah. Ya kalau saya sebagai orang BKKBN juga, ayo hamil gitu. BKKBN juga mendorong untuk supaya orang itu bisa hamil. Tidak hanya melarang hamil, tetapi juga mendorong. Bahkan BKKBN di Papua juga menginisiasi untuk adanya klinik bayi tabung di Papua untuk mengatasi orang-orang yang sulit hamil. Iya, karena kemarin kita banyak stay at home ya Pak ya. Beberapa teman saya aja gara-gara stay at home Pak jadi pada hamil. Ya itu dilema juga sih Pak, tapi ya udahlah. Makanya kan gini, pasangan usia subur, kalau usianya itu masih 20 sampai 35, itu kalau dia tidak pakai alat kontrasepsi, dan dia hubungan suami istri 2-3 kali dalam seminggu, maka yang hamil di bulan pertama 15%. Di bulan kedua sekitar 25%. Kalau ada 100 pasangan suami istri, kemudian dia tidak pakai alat kontrasepsi karena stay at home, dia kumpul terus. 100 pasangan suami istri di usianya 20 sampai 35, maka yang akan hamil dari 100 itu 15 bulan pertama. Bulan kedua nanti sudah 25 orang hamil. Nanti di bulan ke-6 yang hamil sudah hampir 70%. Dan di bulan ke-12 yang hamil 90%. Kalau nggak percaya, ayo kita ikuti. 100 orang, laki-laki, perempuan, suami istri, tinggal satu rumah, kita ikuti. Ya, nanti kan terbukti bahwa 80-90% hamil dalam 1 tahun. Itulah manusia, bahwa manusia itu suburnya seperti itu. Dan itu harus dibantu, karena apa? Dia banyak di antara dia yang belum ingin hamil, tapi nggak tahu caranya gimana. Atau mungkin dia tinggal di pelosok sehingga tidak mendapatkan akses pelayanan kontrasepsi. Nah, makanya kemudian harus dong kita deliver alat-alat kontrasepsi dan obat ini untuk melayani sampai di grassroots. Begitu. Iya Bunda-Bunda, sebentar kita harus break, nanti kita akan lanjut ngobrol-ngobrol dengan Bapak Hasto di segmen kita yang kedua ya. Jangan kemana-mana.
kembali lagi dengan aku Renia, masih membahas tentang BKKBN. Apakah keluarga berencana masih relevan? Yuk Bun, kita lanjut ngobrol-ngobrol dengan Bapak Hasto. Oke, nah saya lanjut lagi ya Bapak. Bapak, ini menurut data Rikesdas 2013, hampir 9 juta anak balita mengalami stunting. Itu kalau data terakhir itu berapa sih Pak? Data anak-anak yang mengalami stunting itu, ini yang saya punya ini di tahun 2013 datanya. Data tahun 2013. Ya, itu 37% itu. 2013 itu kan 37%. Jadi terlalu tinggi. Jadi sekarang kan sudah turun menjadi 20. Sekarang kan 27%. Oke. Ya, jadi kalau 27% ya kira-kira sekitar 7 juta. 7 juta. Oh, berarti sudah turun ya Pak dari angka 9 juta 2013 menjadi 9 juta. Oke. Nah, di wilayah mana aja Pak di Indonesia ini yang warganya paling banyak mengalami stunting? Memang seperti NTT ya. NTT masih, Kalimantan Barat, NTB, Sumatera Barat, kemudian Aceh juga ya. Jadi daerah-daerah seperti itu, Maluku apa itu juga masih lumayan. Kalau di Pulau Jawa itu Jawa Barat itu, karena Jawa Barat juga banyak kawin usia muda. Iya. Iya, jadi karena penyebab stunting kan ya 4 terlalu itu membuat terlalu muda nikah, itu juga membuat banyak menghasilkan anak stunting. Terlalu sering hamil juga itu juga membuat jaraknya dekat dari stunting. Terlalu banyak anaknya ya membuat stunting. Kemudian terlalu tua, 40 tahun masih ingin hamil, 35 tahun ke atas ingin hamil. Ya ibarat pohon sudah tua, kalau dibuahkan ya buahnya nggak bagus. Jadi kampanye kita itu singkat sebetulnya, jangan terlalu ya, tapi jangan 4 terlalu tadi. Itu terjadi di mana-mana, sehingga stunting masih cukup tinggi. Di samping lingkungan kita yang lingkungannya masih kumuh, kemudian banyak penyakit itu, sehingga orang stunting itu kan sebabnya 2. Satu itu karena asupan makanannya kurang optimal. Yang kedua karena ya kondisi kesehatannya sering nggak bagus. Jadi misalkan sering sakit-sakitan. TBC itu kan banyak di lingkungan itu, TBC banyak sekali. Jadi sering sakit-sakitan, asupannya kurang. 2 itu penyebab jadi suboptimal kondisi makanan ataupun kesehatan, membuat stunting. Nah, kenapa ada suboptimal itu? Karena ada kemiskinan, ada lingkungan yang kumuh, mudah banyak penyakit menular. Nah, itu saya kira. Nah, salah satu tujuan program KB ini kan untuk mencegah dan meminimalisir angka permasalahan gizi anak, Pak. Program relevansinya antara program KB dan pencegahan stunting anak yang dilakukan oleh BKKBN sendiri seperti apa, Pak? Ya tadi spacing itu kan jarak ya, birth to birth interval, pregnancy to pregnancy interval, jarak antara kehamilan, jarak antara persalinan. Ini salah satu yang betul-betul nyata. Jadi karena sebetulnya kan Anda bisa bayangkan ya, kalau anaknya baru umur 1,5 tahun, terus ibunya hamil. Begitu ibunya hamil kan menyusuinya terus berkurang. Iya. Iya. Karena apa? Kalau orang itu menyusui padahal hamil, itu pada saat disedot putingnya oleh bayi, itu kan mengeluarkan hormon oksitosin ibunya. Kalau ibunya mengeluarkan hormon oksitosin, rahimnya itu kontraksi. Ini kan kontraindikasi ini. Rahimnya kontraksi padahal rahimnya ada bayinya di dalamnya. Sementara ibunya menyusui anaknya. Ini kan berkontraindikasi. Sehingga mengancam betul ini, mengancam betul. Ibunya nutrisinya juga kurang karena belum sampai 2 tahun. Kemudian ASI-nya yang harus dikonsumsi bayi yang di bawah 2 tahun juga jadi tidak optimal. Sementara rahimnya terganggu karena rahim tidak bisa diganggu dengan produksi ASI. Ini banyak orang nggak tahu bahwa kalau kita memproduksi ASI tapi hamil, itu kondisi yang berat sekali, kontraindikasi. Iya, kondisi yang sangat berat. Ya. Ini karena ASI itu diproduksi dengan hormon prolaktin dan oksitosin untuk mengeluarkan, sementara rahim itu sangat benci dengan oksitosin. Ya, karena kalau ada oksitosin rahimnya jelas kontraksi. Dan kalau ada kontraksi tentu bayinya tergencet di dalamnya.
Ya. Oke. Jadi ini kan nggak ngerti orang, nggak ngerti. Jadi sebetulnya kalau saya sampaikan dengan bahasa seperti ini mestinya ngerti. Iya, Jadi iya. kalau Anda Mudah-mudahan. menyusui, Iya, Kak. Anda menyusui maka Anda mengeluarkan hormon oksitosin, Mhm, dan kalau Anda hamil maka rahim itu benci oksitosin dan mhm, berbahaya oksitosin. Nah inilah wajar kalau bayinya terus stunting, mhm. dan juga bayi yang lahir kakaknya masih balita atau kakaknya masih umur 2 tahun, adiknya lahir. Itu tuh kan cemburunya besar Iya, karena dia betul. belum jadi cemburu sekali. Ternyata anak-anak yang begitu banyak yang autism. Mmm, Iya, banyak autisme. Karena adiknya lahir dia belum siap mental untuk ditinggalkan, dibagi kasih sayangnya, belum sayang. siap mental. Ya. Oh, Ya, seperti hal seperti ini saya kira sederhana ya, sederhana, menurut saya mudah dipahami. mhm, Hanya tinggal mau nggak memahami, mau nggak mendengarkan atau membaca. Ya, iya, ya kalau nggak mau ya kita paksa aja, kita bikin ya seperti ini melalui TV, kurungan gitu ya, Pak, ya? melalui media, itu kan Iya. bisa istilahnya masif information system. Iya Pak, betul betul. Nah, selanjutnya Bapak, apa saja intervensi spesifik yang dilakukan BKKBN dalam meningkatkan kesehatan ibu dan memastikan ketercukupan gizi anak, Pak? Jadi memang BKKBN itu ingin meningkatkan peran intervensi spesifik. Mhm, Caranya gimana? Memastikan bahwa orang yang mau hamil itu sehat. Karena sehatnya ibu hamil itu adalah menjadi faktor spesifik untuk menghasilkan bayi yang sehat. iya, Ya. mhm, Kalau lingkungan yang sehat itu menjadi faktor sensitif terhadap lahirnya bayi yang sehat. mmm, Tapi ibu hamil yang sehat itu langsung berpengaruh pada bayinya, mhm, itu faktor spesifik namanya. mhm, mhm, Itulah bedanya antara faktor sensitif dengan faktor spesifik. spesifik, Kemiskinan itu faktor sensitif. mhm. Ya, orang bisa saja miskin tapi anaknya tidak stunting karena dia ikut genduren terus. Itu. Ditraktir terus. Sehingga dia dapat BLT terus. Gitu. Ya begitu. Nah, maka kemudian BKKBN harus mengawal orang yang mau hamil, mengawal orang yang hamil, mengawal orang yang baru dalam periode kehidupan 1000 hari kehidupan pertama. Karena stunting itu tercetak pada golden period 1000 hari kehidupan pertama. Kalau 1000 hari kehidupan pertama ini terurus dengan baik, maka dia tidak stunting. Begitu. Nah, hambatan dan tantangannya apa aja nih Pak nih dalam mengoptimalkan, dalam mengimplementasikan dan mengoptimalkan program KB? Apa aja yang terjadi di lapangan, Pak? Salah satu tantangan itu sebetulnya bagaimana mindset ya, mindset. Kalau mindset masyarakat dan pengetahuan ya, kalau bahasa kerennya itu ya level of thinking-nya. Jadi bagaimana dia itu bisa memahami tentang pentingnya kesehatan reproduksi yang harus dijaga pakai kontrasepsi. Mmm, Kalau dulu ya, mohon maaf, zaman Orde Baru misal begitu. Orang kan enggak paham dulu, nggak apa-apa, yang penting berangkat pasang iya, IUD gitu. iya, Jadi kan apa, tapi era sekarang kan enggak boleh. Ya, karena era sekarang kan era reformasi, hak-hak asasi dihormati, mhm, orang itu betul-betul mengambil keputusan bukan karena paksaan, mhm, tetapi karena keikhlasan dan kesadaran. Tidak boleh dipaksa pasang susuk, pasang IUD. Tapi kalau zaman dulu kan, zaman saya waktu masih jadi dokter puskesmas, saya tahun 92, itu kan, wah masyarakat itu rame-rame, ayo pasang IUD rame-rame. Jadi konselingnya itu nggak begitu ini, nggak mhm, begitu matang, iya, dan untuk menentukan itu lebih leluasa sekarang setelah reformasi. mmm, Nah itu tantangan kita. mhm, Dengan cara itu maka orang harus paham betul. Nah, tantangan kita memahamkan orang itu tidak mudah. iya Gitu. betul, Pak, Memahamkan orang itu tidak mudah. Di mhm, era reformasi ini juga mudah terprovokasi. Ada black campaign yang kadang-kadang menyertai program, iya, ya, yang kemudian menjadi kadang-kadang diviralkan.
Iya. Ada panutan-panutan yang justru dia tidak memahami masalah kesehatan reproduksi, justru memprovokasi. Saya mau punya anak 20, 15, ya karena ya keren, ganteng, cantik, kaya gitu kan. Ya kemudian dia wah menjadi apa influencer, jadi banyak followernya. Iya. Nah ini kan tidak terjadi di zaman dulu kan tidak terjadi. Kalau begini tidak boleh, langsung disemprit. Sekarang karena apa? Karena hak-hak asasi ini dihormati setinggi-tingginya sehingga akhirnya kita sering juga terbelenggu, ya terbelenggu oleh apa kampanye hak-hak. Ya, nah inilah yang kemudian menjadi tantangan kalau menurut saya. Jadi sebetulnya kalau ada orang muda kaya, gitu, harusnya cita-citanya ingin punya anak yang sehat, 2 anak lebih sehat. Kalau ingin anak banyak karena negara kita masih banyak orang miskin, kenapa tidak adopsi? Mungkin lebih mulia. Untuk menjadi orang hebat juga lebih mulia. Saya kaya, punya harta, punya kemampuan, baik secara biologis maupun secara ekonomis. Tapi anak saya 2 saja, saya akan adopsi anak-anaknya orang miskin. Saya ingin punya anak 11, tapi yang 2 anak saya, yang 9 anaknya orang miskin. Wow. Itu keren, lebih keren. Ya, itu lebih keren, lebih mulia, Betul, Pak, betul. dan tidak menyesatkan, Karena tidak setiap orang seperti Anda, seperti yang katakanlah yang mengatakan saya bisa punya anak banyak karena saya secara ekonomi dan biologi mampu. Tidak semua orang seperti itu. Sehingga kita bisa jatuh dalam keadaan sesat menyesatkan. Ya. Iya, Pak. Sayang kalau begitu kan. Jadi karena banyak orang tidak tahu, inginnya hanya ikut-ikutan. Betul, Ya betul. ini namanya jadinya kita jadi sesat menyesatkan tidak terasa. Iya. Tidak terasa menyesatkan. Jadi hati-hatilah, hati-hati. Itu tantangan. Kalau tadi saya ditanya tantangan, nah itulah tantangan-tantangan zaman sekarang karena zaman sekarang itu era kebebasan, Iya. kemudian juga informasi juga sudah sangat bebas, begitu. Oke Bunda-Bunda, aku harus break dulu sebentar. Nanti kita akan lanjut lagi ngobrol-ngobrol kita dengan Bapak Hasto di segmen kita yang terakhir. Jangan kemana-mana. Iya Bunda, nggak kerasa ya kita udah sampai di segmen kita yang ketiga. Kita lanjut aja yuk langsung ngobrol-ngobrol sama Bapak Hasto biar nggak kehabisan waktu ya. Iya Bapak, kita masuk ke segmen terakhir. Ini saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bapak ya. Nah Indonesia saat ini menyongsong era bonus demografi seperti yang tadi sudah Bapak mention di depan. Proporsi dan jumlah remaja atau generasi milenial juga sekarang sangat tinggi terhadap total populasi. Bagaimana upaya BKKBN menyiapkan perencanaan kehidupan berkeluarga para generasi milenial tersebut? Edukasi seperti apa yang diberikan oleh BKKBN kepada mereka? Ya, BKKBN punya genre sebetulnya ya. Genre itu generasi berencana. Jadi kita punya duta-duta genre di seluruh Indonesia. Di masing-masing provinsi itu ada generasi berencana, kelompok genre itu ada. Nah ini genre inilah yang menjadi ya katakanlah duta untuk dia menjadi pemacu sebagai sumber mewakili BKKBN untuk menjadi sahabat remaja. Karena BKKBN itu institusi pemerintah, remaja-remaja itu kalau suruh datang konsultasi ke institusi pemerintah itu enggan. Iya, iya betul Pak. Ya, konsultasi, menstruasi dan mau nikah itu kalau suruh datang ke kecamatan, ke BKKBN itu rasanya nggak pas banget. Tapi kalau curhat sama temannya malah oke. Ya. Nah, makanya BKKBN membuat teman curhat, yaitu namanya genre, ya generasi berencana. Ini yang harus selalu kita dorong untuk kemudian genre ini, generasi berencana itu menjadi sahabat remaja sebagai bentuk representatif dari BKKBN. Kemudian BKKBN juga mengajak, ada kelompok namanya BIHUM. BIHUM itu Broken Home. Jadi ada remaja-remaja yang menamakan diri, saya adalah kelompok BIHUM.
broken home. Nah itu BKKBN harus dekat kepada mereka, karena mereka ini harus diarahkan ya untuk menjadi baik. Karena tentu ketersesatan dari sisi kesehatan reproduksi dan kemudian mempengaruhi kualitas SDM ke depannya adalah datang dari kelompok-kelompok yang terlantar. Jadi anak terlantar, anak jalanan, ya ada juga yang remaja orang tuanya tidak broken home, tetapi terlantar juga karena orang tuanya sibuknya luar biasa. Tidak sempat bertanya pada anak saja nggak sempat, makan bareng nggak sempat, sehingga anaknya terlantar. Hanya anak ini tidak pernah cerita pada orang tua. Maka BKKBN kan harus membangun keluarga berkualitas ini, tantangannya luar biasa. Iya. Bagaimana nilai-nilai luhur orang tua bisa ditransformasikan kepada anak cucunya ketika era disruption sekarang ini terjadi. Anak sudah di kamar hanya ngeloni HP saja. Kemudian dipanggil orang tua sudah nggak mau noleh sama sekali. Ini sementara kalau di Jepang ya, meskipun era disruption ya industrialisasi 4.0, tetapi rupanya nilai-nilai luhur tradisi para leluhurnya itu kalau seperti di Jepang masih tertransformasi dengan baik. Nah, di sana juga ada revolusi makan ikan sehingga mindset untuk masalah menyiapkan generasi ini juga terjalin dengan baik. Ya. Kemudian akhirnya masuk ke merintis atau menginisiasi untuk era yang menuju ke industrialisasi 5.0, ya, yang mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, ya, mengarus utamakan hal-hal yang sifatnya humanistik, nilai kemanusiaan. Nah inilah satu hal yang perlu saya kira untuk mendapat perhatian kita semua dalam rangka menyiapkan generasi yang unggul. Saya kira usaha keras kita di samping secara biologis harus tidak stunting, tetapi secara ideologis juga generasi kita ini harus punya kekuatan nation state yang kuat, ya. Kalau dia tidak memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, dia pun menjadi generasi yang individualis, pragmatis, hedonis. Ya. Nah itulah kalau menurut saya bagaimana kita harus menyiapkan keluarga dengan baik. Ya. Begitu. Nah, bentuk pendekatan yang tadi Bapak sebutkan dengan Be Home atau genre ini apa? Bentuknya kayak komunitas gitu atau online ini Pak? Mereka bisa komunikasi secara online, minta penyuluhan atau bagaimana? Ya, jadi sebelum pandemi acara genre ini betul-betul sangat meriah. Jadi di masing-masing provinsi ini ada aktivitas-aktivitas kegiatan genre. Ada jamborenya, ada kemudian pemilihan duta genre secara langsung, ya, secara nasional. Tiap provinsi dulu, setelah itu ke pusat itu. Ya, ini ke sekolah-sekolah gitu ya Pak ya? Masuk ke sekolah-sekolah ya, juga? Sekolah juga dilibatkan, tapi genre tidak di dalam sekolah ya. Jadi dia ada mahasiswa, ada remaja itu. Ada di luar sekolah yang jelas. Nah, kemudian dia itu yang kita nilai menjadi duta genre itu mampu memberikan penyuluhan, mampu mengadvokasi temannya, itu yang dinilai ya. Jadi seberapa kemampuan dia, sehingga ketika dia mampu mengadvokasi, mampu memberikan konseling, mampu mengedukasi. Nah ini kita pilih, berarti dia sebagai pemenang duta, bukan hanya karena cantiknya seperti katakanlah pemilihan ratu sejagat atau apa begitu. Itu intelektualnya yang kita nilai. Kita heboh, rame. Nah, sementara ini kita akhirnya secara virtual, pemilihan duta genre secara virtual. Nah, kalau kemarin waktu belum pandemi kita ajak itu perwakilan nonton film 2 Garis Biru. Supaya dia tahu bahwa perjalanan remaja yang tersesat itu seperti apa. Ya, kita ajak nonton film 2 Garis Biru. Kemudian saya bandingkan antara yang anak-anak yang normal, yang orang tuanya utuh, sehat, sekolahnya juga baik. Kemudian lain waktu kita ajak anak-anak yang jalanan, yang nggak terurus, yang terlantar itu sama juga. Kita ajak nonton film 2 Garis Biru. Ternyata beda reaksinya. Kalau yang orang normal, yang sekolah SMA, orang tuanya baik-baik itu nangis nonton itu, betapa sedihnya ketersesatan remaja yang akibat kepergaulan.
yang kemudian dia nangis. Gitu. Tapi ketika kita ajak nonton film Dua Garis Biru untuk anak-anak terlantar, anak jalanan, bihum tadi, tidak ada yang nangis. Dia senyum-senyum saja, ketawa-ketawa. Kenapa begitu? Menurut dia itu hal biasa. Jadi dia lebih menderita daripada itu. Nah ini kan pembelajaran luar biasa bagi pemerintah juga bahwa memperlakukan orang itu tidak bisa sama. Iya, Ya generasi kita itu tidak bisa sama kita memperlakukannya. Yang satu bisa diingatkan dengan menunjukkan cerita seperti film Dua Garis Biru. Ternyata anak-anak jalanan, anak-anak dari rumah singgah dan bihum, broken home ini tidak bisa, tidak cukup dengan nonton film seperti itu. Sehingga tugas kita menjadi lebih besar lagi untuk mengurus mereka yang terlantar. Nah inilah yang menurut saya penting dipikirkan. Bangsa dan negara kita ini kalau memikirkan yang waras-waras saja sudah biasa. Tapi kalau memikirkan yang kondisi-kondisi yang agak patologis, agak ya tidak umum dan itu memang membahayakan, itu baru mengatasi masalah. Karena pada dasarnya yang bermasalah lah yang kemudian akan menimbulkan masalah. Sedangkan yang tidak bermasalah ini ya mudah-mudahan sudah akan menjadi baik, meskipun ya tidak 100%. Tapi itulah yang dilakukan BKBN. Oke, Bapak Hasto, terima kasih banyak untuk waktunya. Iya. Iya, terima kasih Bapak untuk edukasinya. Semoga semua teredukasi dengan ngobrol-ngobrol kita terima kasih ini. Juga, terima kasih untuk bisa membantu share informasi dari BKKBN dan juga bisa sedikit memberikan pencerahan untuk anak-anak remaja, karena mereka lah harapan bangsa. Iya Pak, insya Allah nanti kalau ada topik-topik yang berkaitan lagi, kita minta waktu Bapak lagi ya Pak ya. Iya, siap. Oke. Terima kasih Bapak Hasto, selamat sore, Assalamualaikum. Salam, warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bunda-Bunda, sampai juga kita di penghujung program kita hari ini. Jadi gimana Bunda-Bunda, udah terjawab belum? Apakah keluarga berencana masih relevan di era zaman seperti sekarang ini? Jawabannya masih. Karena BKKBN walaupun lembaga yang sudah berdiri lama, tapi program-program yang dicanangkan oleh BKKBN saat ini itu mengikuti perkembangan zaman ya, sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang. Mengedukasinya pun juga dengan cara yang keren-keren. Semoga keluarga berencana tetap bisa dijalankan programnya. Ya udah Bunda-Bunda, sampai kita ketemu lagi di program persembahan untuk Bunda episode kita yang berikutnya dengan topik dan tema yang lebih menarik lagi, tentunya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bunda cerdas, keluarga bahagia. Saya pamit undur diri dulu. Bye, see you.